Seorang anak tadi, seorang anak Adam datang bertemu dengan para tua-tua, para orang tua sesepuh dan warga masyarakat Tanimbar yang mendiami tanah tadi. Seluruh warga Tanimbar yang saya kasihi, orang-orang Tanimbar tidak tahu mengapa ditempatkan datang di tanah Tabi ini. Seorang pun tidak tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dari kampung halamannya datang ke tanah Tabi ini. Surga yang jatuh ke bumi. Tanah yang penuh dengan susu dan air madu yang kita mendiami tinggal bersama-sama ini. Hari ini moyang mencatat, hari ini moyang mendengar anak-anak Tanimbar menerima seorang putra terbaik dari tanah ini, dimaketoi dengan kain kebesaran. Hari ini bersukacitalah leluhur di tanah ini karena menghargai seorang anak adat yang akan maju berperang pada tanggal 27 November 2024 ini. Penghargaan anak-anak Tanimbar di hari ini, leluhur mendengar dan mencatatnya, dan Tuhan di surga mendengar apa yang dikatakannya. Bapak Ibu ada di sini tidak tahu kenapa kami ada di tanah tadi ini. Hubungan emosional itu ada. Orang Tanimbar ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi pastor, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang sebagai ASN, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai dosen, ada yang sebagai wira swasta, ada yang sebagai pengusaha. Ada di tanah ini, ada di negeri ini yang penuh susu dan air madu itu, surga yang jatuh ke bumi. Tadi negeri matahari terbit. Ada membawa Injil untuk menerangi tanah ini ke jalan yang benar. Hari ini negeri ini bersukacita di hamparan bibir pantai Holtekan, tempat kelahiran saya di Kampung Tobatu. Warga Tanimbar tidak salah pilih, tidak salah pilih memberikan penghargaan untuk anak adat ini, karena warga Tanimbar yang tinggal di tanah Tabi ini, yang telah minum dari air ini, yang telah makan dari hasil tanah ini, yang bekerja di sini, yang berusaha di sini, yang sukses di sini. Warga Tanimbar adalah saudara saya, adalah sahabat saya. Karena sudah bekerja di sini, sudah berhasil di sini, beranak cucu di sini, membangun Papua, adalah bagian sebagai saudara saya. Itulah penghormatan warga Tanimbar kepada saya. Sukacita yang luar biasa. Diberkatilah anak-anak Tanimbar di atas tanah Tabi ini, dalam usahanya, dalam kerjanya. Jangan ada yang lugas. Bapak Ibu warga Tanimbar, saya mau cerita sedikit bagaimana proses saya maju pilkada ini. Teman sebelah saya telah borong semua partai politik, meninggalkan saya seorang diri. Partai PDI Perjuangan dengan 7 kursi. Saya menangis untuk Tuhan. Tuhan, kenapa kau biarkan saya seorang diri di sini? Saya anakmu.
Bapak Ibu sekalian, putusan Mahkamah Konstitusi turun, Partai PDI Perjuangan bisa mencalonkan kandidatnya Ben-Hur Ponimanan. Hanya seorang diri, hanya satu partai melawan 15 partai. Bapak Ibu warga Tanimbar, ini mujizat Tuhan. Di luar pikiran kita, di luar nalar kita, ini mujizat Tuhan. Kenapa saya katakan mujizat Tuhan? Tuhan mau tanah ini harus diselamatkan. Negeri ini harus dijaga dengan baik. Ini maksud Tuhan. Sehingga PDI Perjuangan bisa mengusung seorang Ben-Hur Tomimano. Kalau tidak bisa, maka putusan MK itu bisa PDI mengusung saya maju. Ini mujizat. Saya mengatakan bahwa Tuhanku tidak tidur. Karena Tuhan punya maksud untuk tanah ini, untuk negeri ini harus diselamatkan. Ingat baik-baik warga Tanimbar. Saya ingin memberikan cerita sejarah untuk kita semua di hari ini. Sejarah, saya bukan politik identitas atau agama. Ini sejarah yang saya mau beritahu. Tanggal 5 Februari 1855 di Mansinam, dua orang rasul Sultan Tidore meminjamkan perahunya dan sampailah mereka jam 5 pagi di Pulau Mansinam 5 Februari 1855. Dua rasul dari Jerman. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Kegelapan dibuka, pemerintahan dimulai karena Mansinam 5 Februari 1855. Tanah ini harus dijaga dengan baik. Saya bukan politik identitas, ini sejarah yang saya kasih tahu. Ini sejarah yang saya mau bilang. 5 Februari 1855 kegelapan dibuka di atas tanah Papua. Pemerintahan dimulai karena Mansinam. Hari ini kita ada di sini bertatap muka antara orang-orang Tabi dan orang-orang Tanimbar. Itu karena Injil. Itu karena Injil. Kita ada di sini, saya bertemu muka dengan orang-orang Tanimbar, dengan orang-orang Tabi. Saya bisa berhadapan dengan orang-orang Manado, orang-orang Toraja. Itu semua karena Injil. Itu semua karena Injil. Tanah ini harus diselamatkan. Tanah ini harus diselamatkan, dijaga dengan baik. Kita akan masuk pada pilkada nanti pada tanggal 27 November. Pilkada ini adalah pesta rakyat. Pilkada ini adalah pesta rakyat. Rakyat akan bersuka cita, akan memilih pemimpinnya. Rakyat akan bergembira dalam pesta pilkada ini. Pilkada pesta ini jangan dinodai. Pesta ini jangan dinodai dengan intimidasi, dengan teror, dengan ancaman. Ini pesta harus bersuka cita. Tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada teror, tidak boleh ada intimidasi, karena ini pesta rakyat. Jangan dinodai. Biarlah rakyat memilih dengan haknya siapa pemimpin yang terbaik akan memimpin tanah ini ke depan, membawa masyarakatnya kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Kebahagiaan harus ada di tanah ini. Maka itu jangan salah pilih. Pilih nomor macam tenda ini terada angkat tangan begitu. Pilih, don't takut apa. Pilih nomor 1. Pilih nomor 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus 1. Angkat tangan kan. Pilih nomor 1.
Jangan turun, angkat tangan pada foto. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Hari ini kekuatan saya semakin kuat. Hari ini kekuatan saya semakin kuat. Karena di belakang saya ada orang tua-tua Tanimbar di belakang saya. Mereka bilang hari ini langit terbelah, bumi terbelah. Orang Tanimbar dia bisa bikin barang apa jadi? Kasih tangan sudah nanti capek. Hari ini kekuatan saya semakin kuat karena di belakang saya ini ada orang-orang Tanimbar yang hebat-hebat. Maka itu kepada warga Tanimbar, tanggal 27 nanti anak-anak yang berusia 17 tahun ke atas dan yang punya hak untuk memilih, jangan tinggal di rumah kalau mau saya jadi gubernur Papua. Gerakan semua kekuatan untuk datang ke TPS untuk memberikan suara untuk Ben Hur Tomimano dan Yermias Bisai. Nomor urut 1. Kalau orang Tanimbar mau saya jadi gubernur Provinsi Papua, datang berbondong-bondong ke TPS memberikan suara. Jangan tinggal di rumah. Setelah memberikan suara di TPS, jangan tinggalkan TPS. Jaga suara Anda itu dengan baik. Jangan dihilangkan, jangan dicurangi. Jaga baik-baik TPS itu. Kalau boleh bisa difoto gerakan-gerakan tambahan yang ada di TPS. Ambil gambarnya, ambil videonya, kirim ke saya untuk bahan ke Mahkamah Konstitusi nanti. Ini pesan saya, kalau orang Tanimbar mencintai saya untuk jadi gubernur Provinsi Papua. Warga Tanimbar, kalau dong kasih uang, ambil saja. Dong kasih bama, ambil saja. Itu berkah. Tapi hati ini, hari ini kita telah, warga Tanimbar sudah menyatakan sikap pilih nomor 1 Ben Hur Tomimano. Hati ini tidak boleh ke lain hati, hanya BTM, berkat terus mengalir. Hanya BTM, bersama Tuhan kita membangun Papua. Bersama Tuhan kita menang. Ambil saja itu berkat. Dong kasih uang, ambil saja. Kasih bama, ambil saja. Tapi hati ini tidak bisa ke lain hati, hanya untuk BTM. Hari ini kita sudah mengaku bahwa kita akan pilih BTM. Jangan ke lain hati. Jangan tinggalkan saya seorang diri. Orang baik ini harus dijaga dan diamankan. Saya percaya orang-orang Tanimbar adalah orang-orang yang baik hati juga. Orang Tanimbar adalah orang-orang yang takut Tuhan. Sekali kata A, tetap A. Sekali katakan B, tetap B. Saya percaya itu tidak akan ke lain hati. Maka kemenangan untuk seluruh tanah Papua ini, kemenangan untuk warga Tanimbar juga. Kalau saya terpilih menjadi gubernur Papua, orang-orang Tanimbar juga akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan saya sebagai gubernur Provinsi Papua. Karena tadi saya sudah tanda tangan tadi di atas negeri tanah saya ini di hamparan pantai Hortekan. Saya bukan jual kecap di sini. Semuanya saya sudah lakukan selama 2 periode menjabat wali kota Jayapura. Rekam jejak saya jelas. Maka pilih yang jelas, jangan pilih yang tidak jelas. Saya sudah membuatnya selama 2 periode di wali kota Jayapura itu. Hal-hal baik itu saya akan bawa ke Provinsi Papua. Moto saya di kota Jayapura yang saya buat, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan.
Apa yang kau buat, apa yang kamu kerjakan, semuanya semata-mata untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan, bukan mencari harta dan kekayaan. Saya selesai wali kota, saya biasa-biasa saja. Ada bupati wali kota selesai 2 periode dapat tangkap, terusuran yang kejaksaan. Saya tidak. Saya meraih BTP 8 kali berturut-turut. Penataan keuangan yang baik, yang bersih, yang berbawah. Kota yang bersih 8 kali BTP Adipura saya raih. Hal-hal baik itu akan saya bawa ke Provinsi Papua untuk melayani masyarakat di tanah Papua di 1 kota dan 8 kabupaten. Kalau masyarakat Tanimbar, kalau saya terpilih menjadi gubernur Provinsi Papua, saya minta Pak Ketua, ada anak-anak Tanimbar yang pintar, yang cerdas, yang punya istri 1, yang takut Tuhan, bisa duduk dalam eselon 2 di kantor gubernur. Yang pintar, yang cerdas, yang takut Tuhan, yang punya istri 1, bisa bantu saya di kantor gubernur berdua nanti. Saya bukan janji kecap. Apa yang saya ucapkan itu akan saya lakukan. Kantor gubernur itu bukan milik saya. Kantor gubernur adalah milik rakyat. Yang pakai sendal jepit bisa masuk kantor gubernur. Yang pakai celana pendek bisa duduk bisa masuk kantor gubernur. Yang pakai kaos obrok bisa masuk kantor gubernur. Karena apa? Warga Tanimbar yang pilih saya duduk di takhta atau kursi gubernur itu. Bukan itu kursi saya. Tidak mungkin saya duduk sebagai gubernur tanpa dukungan dari rakyat, tanpa dukungan dari masyarakat bahwa saya duduk di kantor gubernur itu. Saya adalah pelayan rakyat. Saya bukan tuannya rakyat. Saya pelayan rakyat. Bapak Ibu yang belum tahu saya lahir di Kampung Tobati 30 April 1965. Saya kerja pertama di kantor Bupati Jayapura. Bupatinya Insinyur Karafil. Saya tugas pertama sebagai camat Skamto, Kabupaten Kerong. Setelah itu dipindahkan lagi menjadi camat Kaure di pedalaman Kabupaten Jayapura, di Lere, sebagai camat Lere. Pada waktu itu penerbangannya